Orang yang hidup dalam kemapanan dan berpuas diri dengan hasil yang lumayan atau mediocre tidak akan pernah hidup dengan potensi yang maksimal. Charles Swindoll, pengkhotbah yang terkenal itu berkata, hal ini merupakan pemborosan kehidupan yang luar biasa. Jadi, bagaimana kita dapat meninggalkan kemapanan dan hidup secara maksimal? Dengan melihat 3 kerelaan yang diutarakan Tuhan melalui Yosua, yaitu agar umatnya mengalami rencana Tuhan dengan sepenuhnya, kita akan mengetahui langkah-langkah yang diperlukan untuk mengalami janji Tuhan secara maksimal. Janji Tuhan yang indah dan yang kita dambakan. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kami sangat senang atas kehadiran Anda di ibadah ini. Kami percaya Tuhan memberkati dan menyertai Anda sekalian. Di bulan Maret ini, ibadah kita masih membahas tema Press On atau Maju Terus. Dan di minggu ini kita membahas topik Tinggalkan Kemapanan. Melaluinya, kita belajar tentang langkah-langkah untuk meninggalkan kemapanan dan terus bergerak maju hingga kita dapat menjangkau dan mengalami rencana Tuhan yang indah. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda ikuti dan lihat di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Selamat pagi jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau mengagungkan nama Tuhan kita di tempat ini. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas
Engkau besar Tuhan, Engkau kekuatan kami. Kami bersyukur punya Allah sepenuh Engkau. Tuhan, Engkau baik. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, haleluya. Firman-Mu berkata Kau beserta. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tuhan selalu ku nantikan. Oh, benar Tuhan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Katakan dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau perlindungan. Oh Yesus Tuhan, pertolongan kami hanya dari Engkau. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh Yesus, Kau Raja kami. Mari sembah Tuhan di tempat ini. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan mendengar setiap perkataan-Mu. Oh, haleluya. Kau layak disembah Tuhan. Karena firman-Mu yang menguatkan kami. Kami tidak akan gentar di tengah lembah kelam sekalipun. Semua karena Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya.
Tuhan ditinggikan di atas pujian. Engkau yang bertahta Tuhan, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak menerima hormat pujian dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beberapa kali saya bercerita bahwa acap kali ketika saya pergi ke luar negeri, hati saya merasa tersinggung. Bagaimana tidak tersinggung kalau mata uang kita tidak dihargai di mancanegara? Duduk perkaranya adalah seperti ini. Ketika tiba di bandara negara tujuan, setelah melewati pemeriksaan imigrasi dan tempat pengambilan bagasi, pada umumnya di bagian luar bandara, kita akan mendapati counter penukaran uang atau money changers. Di tempat itu kita dapat menukar uang yang kita bawa dari negara kita ke mata uang setempat. Biasanya pada counter penukaran uang tersebut terdapat daftar mata uang yang dapat ditukar di sana. Lengkap dengan nilai kursnya. Sebagai contoh, kalau kita pergi ke Inggris, maka pada daftar itu akan tertera deretan mata uang asing dan nilainya kalau ditukar ke mata uang Inggris, yaitu pound sterling. Pada umumnya di urutan teratas adalah dolar Amerika. Di situ ditulis berapa nilainya bila ditukar ke pound sterling. Kemudian euro, berapa nilai tukarnya ke pound sterling. Berikutnya dolar Australia, dolar Kanada. Dan selanjutnya berbagai mata uang lainnya termasuk yen Jepang serta dolar Singapura dan lain-lainnya. Hanya saja kalau kita mencari rupiah pada daftar tersebut, pada umumnya kita cari sampai ke deretan yang paling bawah pun tidak akan kita jumpai. Artinya mata uang Singapura dapat ditukar di situ. Namun rupiah tidak dikenal. Tentu hal ini sangat menyinggung perasaan saya. Bagaimana tidak? Sebab berbicara tentang ukuran negara, jelas negara kita jauh lebih besar dan lebih luas dibandingkan Singapura. Belum lagi berbicara tentang kekayaan alamnya. Kekayaan alam negeri kita sangat berlimpah-limpah. Kita memiliki tambang emas, tambang minyak, nikel, timah, tembaga. Kita memiliki hutan yang luas dan air yang berlimpah. Sedangkan Singapura, saudara menggali tanah di situ, saudara tidak akan menemukan emas, minyak, nikel ataupun tembaga. Negara yang kecil itu sangat miskin dalam hal sumber daya alam. Bahkan untuk air tawar pun mereka harus membelinya dari Malaysia dan Indonesia. Lalu, mengapa mata uangnya dikenal di mana-mana? Dan untuk pergi ke luar negeri, penduduk Singapura tidak memerlukan visa. Sedangkan kita untuk pergi ke banyak negara yang lain harus kerepotan terlebih dulu untuk mengurus visa. Tanpa bermaksud untuk meremehkan negara kita sendiri dan tanpa berniat untuk membanggakan negara lain, tentu kondisi tadi sepatutnya membuat kita merenung dan bertanya, di manakah akar dari masalah ini? Pertanyaan ini mengingatkan saya kepada apa yang ditulis oleh Charles Swindoll. Hamba Tuhan yang sangat dihormati di Amerika, pengkhotbah radio yang sangat terkenal, dan gembala jemaat di Frisco, Texas. Dalam bukunya yang berjudul Living Above the Level of Mediocrity, atau hidup di atas tingkat lumayan. Di situ ia menulis sebagai berikut. The greatest waste of our natural resources is the number of people who never reach their potential. Pemborosan terbesar dari sumber daya alam kita adalah jumlah orang yang tidak pernah mencapai potensinya. Yang ia maksudkan dengan kalimat itu adalah bila kita hidup berpuas diri dengan capaian yang lumayan atau mediocre, sehingga kita tidak merasa perlu untuk mengembangkan diri secara maksimal, yaitu sesuai dengan potensi yang ada pada diri kita, maka sikap tersebut merupakan suatu pemborosan
atas kemampuan yang Tuhan berikan pada diri kita. Memang sikap terlalu cepat puas dengan hasil yang lumayan harus dikikis dari dalam diri kita. Bukankah bagi sebagian besar orang, kata lumayan mereka ucapkan dengan rasa puas dan gembira? Tidak sedikit pelajar yang bila ditanya, bagaimana hasil ujianmu? Dengan senyum bangga ia menjawab, lumayan. Tidak jarang pengusaha yang bila ditanya, bagaimana kemajuan perusahaan saudara? Dengan senyum lega ia menjawab, lumayan. Bukan itu saja, kita juga sering melihat toko dengan nama toko lumayan. Atau restoran dengan nama rumah makan lumayan. Semua itu menggambarkan sikap berpuas diri dengan hasil yang lumayan. Akibatnya jangan heran bila kita tertinggal oleh orang lain ataupun negara lain. Pentingnya untuk tidak berpuas diri terhadap hasil yang lumayan ini pula yang diutarakan Tuhan kepada Yosua ketika bangsa Israel telah tiba di sisi timur Sungai Yordan. Allah tidak menghendaki mereka berpuas diri hanya karena mereka telah mencapai perbatasan negeri Kanaan. Oleh sebab itu, sebagaimana yang dicatat dalam Yosua pasal 1 ayat 1-9, Allah memerintahkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel agar terus bergerak maju atau press on, yaitu dengan menyeberangi Sungai Yordan, masuk dan menduduki negeri Kanaan. Artinya Tuhan tidak menghendaki umatnya berkata, lumayan kita sudah tiba di perbatasan negeri Kanaan. Walaupun tidak memasuki negeri tersebut, setidaknya kita sudah berada dekat dengan negeri yang subur itu. Lumayanlah daripada seperti selama ini, yaitu kita berkelana di padang gurun. Karena itu di ayat 4 Allah menyuruh Yosua agar memandang negeri yang Allah telah janjikan kepada umatnya. Yaitu mulai padang gurun yang ada di selatan sampai Libanon, Sungai Efrat dan tanah orang Het yang ada di utara. Serta laut besar yang ada di arah barat. Dengan cara seperti itu Allah berkata kepada Yosua, rencanaku bagi umatku bukan hanya agar mereka tinggal di sisi timur Sungai Yordan ini. Wilayah ini belum sepenuhnya dijanjiku kepada umatku. Oleh karena itu, jangan biarkan mereka berpuas diri dan merasa lumayan karena telah tiba di sini. Ayo bersiaplah dan seberangilah Sungai Yordan. Masuki dan dudukilah negeri yang telah kuberikan kepada umatku. Pesan yang sama Tuhan sampaikan kepada saudara, umatnya. Ia memiliki rencana bagi masa depan Anda. Rencana yang jauh lebih besar daripada yang telah saudara alami di masa kini. Oleh karena itu, sebagaimana jangan membiarkan masa lampau menambat hidup saudara, demikian pula jangan izinkan keadaan di masa kini membatasi Anda untuk mengalami janji Tuhan yang sepenuhnya. Selanjutnya, berdasarkan perintah yang Tuhan berikan kepada dirinya tadi, yaitu agar umatnya tidak berpuas diri dengan hasil yang lumayan tersebut, maka Yosua menyampaikan pesan yang sama kepada umat Israel. Untuk melihat hal tersebut, saya ajak saudara membaca Yosua pasal 1 ayat 10 sampai 15. Dengan membaca ayat 10 sampai 11 terlebih dulu. Yosua pasal 1 ayat 10 sampai 11. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian, sediakanlah bekalmu. Sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi Sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Sesudah menyampaikan pesan kepada seluruh bangsa Israel tadi, yaitu seperti yang telah kita baca di ayat 11, selanjutnya di ayat 12 sampai 15 dicatat bahwa Yosua menyampaikan pesan yang bersifat khusus kepada 2,5 suku dari antara suku-suku Israel. Kedua setengah suku tersebut adalah suku Ruben, Gad, dan setengah dari suku Manasye. Mengapa pesan khusus tersebut disampaikan kepada 2,5 suku ini? Nanti saya akan jelaskan.
Hanya saja bila kita membaca ayat 10-15 secara keseluruhan, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya sebagaimana Allah berkata agar Yosua tidak berpuas diri karena bangsa Israel telah sampai di sisi timur sungai Yordan, maka di ayat-ayat tersebut Yosua menyampaikan pesan yang sama kepada seluruh bangsa Israel. Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwasanya untuk menaklukkan rasa berpuas diri dengan hasil yang lumayan, yaitu agar hidup secara maksimal, ada 3 kesediaan yang harus mewarnai hidup kita. 3 kesediaan yang akan membawa kita untuk mengalami seluruh janji Tuhan bagi hidup kita. 3 kesediaan yang membebaskan kita dari keputusasaan dan apatisme, serta memungkinkan kita untuk meraih masa depan yang Tuhan rencanakan dan yang kita dambakan. Ketiga kesediaan tersebut adalah yang pertama, bersedia berjuang. Saya ulang, yang pertama, bersedia berjuang. Kesediaan ini diperlukan sebab memang Tuhan menjanjikan masa depan yang indah bagi umatnya. Namun bukan berarti janji tersebut akan mereka alami secara otomatis. Untuk mengalaminya, umat Tuhan harus berupaya dan berjuang. Dan Tuhan akan menolong mereka sehingga perjuangan tersebut tidak akan sia-sia, namun membuahkan keberhasilan. Hal ini sama dengan janji Tuhan bagi umatnya yang masih bersekolah, yaitu bahwa Ia akan memberkati mereka dengan keberhasilan. Bukan berarti dengan demikian keberhasilan dalam studi tersebut akan mereka alami secara otomatis sehingga mereka tidak usah belajar. Adalah jelas bahwa untuk mengalami berkat Tuhan mereka harus belajar dengan rajin. Dan barulah Tuhan akan memberkati usaha mereka dengan keberhasilan. Memang kalau kita berbicara tentang keselamatan dari dosa dan hukuman dosa, Alkitab mengajar bahwa keselamatan semata-mata karena anugerah Allah. Artinya keselamatan bukanlah karena kita baik dan bukan karena usaha kita. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan tidak akan membuat kita mengalami keselamatan ataupun menjadikan kita lebih selamat. Keselamatan kita semata-mata karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Namun anugerah yang lain, termasuk masa depan yang indah di dunia ini, menuntut tanggung jawab kita. Tanggung jawab yaitu kesediaan untuk berjuang agar janji Tuhan bagi masa depan kita akan benar-benar kita alami. Singkat kata, untuk mengalami janji Tuhan, kita tidak boleh bermalas-malasan. Pesan Tuhan itulah yang Yosua sampaikan kepada umat Israel. Sebagaimana yang ditulis di ayat 11 sebagai berikut. Yosua pasal 1 ayat 11. Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Di sini Yosua menyampaikan perintah agar bangsa Israel pergi menduduki negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Artinya di satu sisi Tuhan yang memberikan negeri Kanaan kepada umatnya. Tetapi di sisi yang lain umatnya tidak boleh duduk berpangku tangan. Mereka harus pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan kepada mereka untuk diduduki. Dengan kata lain, apabila umat Tuhan hanya berpuas diri dengan hasil yang lumayan dan tidak bersedia untuk berjuang meraih janji Tuhan bagi masa depan mereka, maka janji tersebut tidak akan mereka alami dalam hidup mereka. Hal ini membuat saya teringat kepada seseorang yang saya kenal ketika saya berada di Kanada di tahun 1980-an. Suatu hari yang bersangkutan mendengar khotbah yang disampaikan melalui televisi. Sang pengkhotbah berkata, kalau saudara percaya kepada Tuhan, maka sama seperti Tuhan memelihara Nabi Elia di sungai Krit, yaitu dengan memerintahkan burung gagak membawa roti dan daging setiap hari bagi Elia. Hal yang sama akan saudara alami dalam hidupmu. Entah apa yang terjadi.
Mendengar khotbah tersebut, kardalan saya ini meyakini bahwa Tuhan akan menyuruh orang agar mengirim cek lewat pos kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu, ia berhenti bekerja. Dan setiap hari berdoa dan menanti Tuhan mengirim cek ke kotak surat di rumahnya. Walaupun banyak orang memberi nasihat agar ia tidak bertindak seperti itu, namun yang bersangkutan meyakini bahwa apa yang ia percaya itu adalah benar. Alhasil hari berganti hari, minggu berganti minggu. Setiap hari ia memeriksa kotak surat di pagar rumahnya dengan harapan ada amplop berisi cek untuk dirinya. Namun seperti yang tentu saudara ketahui, 3 bulan berlalu dan cek yang ia harapkan tidak kunjung datang. Jangankan kiriman cek setiap hari seperti roti dan daging yang dibawa setiap hari oleh burung gagak kepada Elia, selembar cek pun tidak pernah ia terima. Saya bukannya tidak percaya bahwa Tuhan dapat melakukan mujizat dan bersedia memberkati anak-anaknya secara ajaib. Dia tetap mampu dan mau melakukannya. Di dalam hidup saya berkali-kali Tuhan memberkati saya dengan caranya yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Namun kita jangan meminta agar Tuhan menggenapi janji yang tidak pernah ia janjikan. Dan hendaknya kita tidak menjadikan janji Tuhan sebagai alasan untuk hidup bermalas-malasan. Sama seperti yang disampaikan oleh Yosua di ayat 11. Tuhan menghendaki agar kita mempercayai janjinya dan bersedia untuk berjuang guna meraih janji yang ia sediakan. Perjuangan yang merupakan wujud bahwa kita tidak membiarkan rasa berpuas diri dengan hasil yang mediocre atau lumayan. Kerelaan kita untuk memenuhi perintah Tuhan ini akan mengundang pertolongannya. Sehingga sebagaimana yang Tuhan janjikan kepada Yosua di ayat 5 dan 9, maka Tuhan akan menyertai kita dan menjadikan usaha kita berhasil. Selanjutnya, yang kedua, untuk mengalami hidup yang maksimal, orang harus bersedia meninggalkan kemapanan. Saya ulang, orang harus bersedia meninggalkan kemapanan. Memang, rasa berpuas diri dengan hasil yang lumayan dan kemapanan acap kali berjalan seiring. Orang yang berpuas diri dengan apa yang telah ia capai akan cenderung merasa enggan untuk berubah. Dan itulah yang disebut dengan rasa mapan, yaitu enggan untuk berubah. Sedangkan sebagaimana yang berulang-ulang saya kemukakan, rasa enggan untuk berubah merupakan akhir dari kemajuan dan awal dari kemunduran. Mengapa demikian? Karena kemajuan itu sendiri artinya berubah dari posisi yang semula kepada posisi yang baru. Yaitu yang ada di depan posisi yang sebelumnya. Berarti kemajuan selalu menuntut perubahan. Sehingga bagaimana mungkin saya akan mengalami kemajuan kalau saya tidak bersedia berubah? Bagaimana saya dapat mengalami seluruh janji Tuhan bagi masa depan kalau saya merasa enggan untuk meninggalkan kemapanan? Kesediaan untuk meninggalkan kemapanan itulah yang Yosua perintahkan kepada 2,5 suku Israel, yaitu suku Ruben, Gad, dan setengah dari suku Manasye. Hal tersebut dicatat di ayat 12 sampai 14. Mengapa perintah ini disampaikan secara khusus kepada mereka? Sebab sebelum Musa meninggal dunia dan ketika bangsa Israel telah berhasil menaklukkan sisi timur Sungai Yordan, maka orang-orang Ruben dan Gad menghadap kepada Musa guna meminta agar wilayah timur Sungai Yordan, yaitu wilayah kerajaan Yordania di masa sekarang, diperuntukkan bagi mereka. Alasan yang mereka berikan yaitu karena wilayah timur Sungai Yordan tersebut adalah cocok untuk peternakan. Sedangkan orang-orang Ruben dan Gad adalah para peternak. Peristiwa tersebut dicatat di dalam Bilangan pasal 32 ayat 1 sampai 41. Permintaan mereka ini akhirnya dikabulkan oleh Musa. Oleh karena itu, wilayah timur Sungai Yordan tersebut diberikan kepada suku Ruben dan Gad serta kepada setengah dari suku Manasye.
Selanjutnya, di dalam Ulangan pasal 3 ayat 18-20 dicatat bahwa Musa berpesan kepada 2,5 suku itu agar para laki-laki di suku mereka tetap ikut menyeberangi sungai Yordan dan ikut berjuang bersama dengan suku-suku Israel yang lain dalam upaya mereka untuk menduduki negeri Kanaan. Pesan itulah yang sekarang diulang oleh Yosua kepada kedua setengah suku tadi dan dicatat di ayat 12 sampai 15. Mari kita baca ayat 12 sampai 14 terlebih dulu. Yosua pasal 1 ayat 12 sampai 14. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu, berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu. Yang dimaksudkan di sini adalah pesan yang disampaikan oleh Musa dan yang dicatat dalam Ulangan pasal 3 ayat 18-20 seperti yang telah saya sebutkan tadi. Yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Maksudnya di sisi timur sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Dengan berkata seperti demikian, Yosua mengingatkan suku Ruben, Gad, dan Manasye yang setengah itu agar mereka tidak hidup dalam kemapanan. Walaupun Allah telah mengaruniakan keamanan dan memberikan wilayah timur sungai Yordan kepada mereka, namun mereka harus tetap berjuang bersama dengan saudara-saudara mereka, yakni suku-suku Israel yang lain dalam menduduki negeri Kanaan. Singkat kata, untuk menaklukkan rasa berpuas diri dengan hasil yang lumayan, orang harus bersedia untuk meninggalkan kemapanan. Oleh sebab itu, apapun yang telah saudara alami dan sampai di hari-hari yang lewat, janganlah saudara membiarkan kemapanan menguasai hati Anda. Ketahuilah bahwa Tuhan masih belum selesai bekerja di dalam dan melalui diri Anda. Masih banyak hal lain yang Ia sediakan di hadapan saudara. Itu sebabnya mari terus melangkah maju, press on, sampai seluruh rencana Allah digenapi dalam hidup saudara. Sekarang, yang ketiga, untuk mengalami hidup yang maksimal, orang harus bersedia berjuang sampai tuntas. Saya ulang, yang ketiga, orang harus bersedia berjuang sampai tuntas. Orang yang bersedia berjuang seperti itu tidak akan bekerja secara tanggung-tanggung. Apa yang ia mulai akan diselesaikannya sampai paripurna. Atau dalam bahasa Inggris, ia akan bekerja sampai finishing well. Sikap seperti itulah yang telah disampaikan oleh Musa kepada suku Ruben, Gad, dan Manasye yang setengah itu. Dan sekarang disampaikan ulang oleh Yosua kepada mereka di ayat 15. Pesan yang berbunyi sebagai berikut. Yosua pasal 1 ayat 15. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Maksudnya sampai suku-suku Israel yang lain telah merebut dan menguasai sisi barat dari sungai Yordan, yaitu negeri Kanaan. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri. Maksudnya ke sisi timur sungai Yordan. Dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu di seberang sungai Yordan. Di sebelah matahari terbit. Maksudnya di sisi timur sungai Yordan. Artinya kepada 2,5 suku tersebut, Tuhan berpesan melalui Yosua bahwa mereka harus berjuang bersama dengan saudara-saudara mereka, yaitu suku-suku Israel yang lain, sampai seluruh negeri Kanaan yang berada di sisi barat sungai Yordan ditaklukkan secara paripurna. Hanya sesudah penaklukan Kanaan tersebut tuntas, barulah suku Ruben, Gad, dan Manasye yang setengah itu boleh kembali ke seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit,
yaitu sisi timur sungai tersebut, wilayah yang telah mereka minta kepada Musa agar diperuntukkan bagi mereka. Perjuangan sampai tuntas seperti itulah yang harus mewarnai hidup kita. Dengan demikian, kita akan dapat menaklukkan rasa berpuas diri dengan hasil yang lumayan dan mencapai hidup yang maksimal. Perjuangan dengan gigih sampai tuntas seperti yang telah dilakukan oleh Yvonne Ngeti, pelari maraton dari Kenya, dalam lomba lari maraton sejarak 42 km di kota Austin, Texas pada bulan Februari tahun 2015. Di awal perlombaan, Yvonne berlari dan memimpin di depan. 1 kilometer sebelum garis finish, jarak antara Yvonne dengan pelari perempuan lainnya yang berada di urutan kedua sesudah dirinya adalah 500 meter. Suatu jarak yang lebar sehingga dapat dipastikan Yvonne akan meraih gelar juara pertama untuk atlet perempuan dalam lomba lari maraton kota Austin pada tahun itu. Namun di luar perkiraan, kurang 50 meter dari garis finish, Yvonne Ngeti terjatuh karena kelelahan. Sedemikianlah sehingga ia hampir kehilangan kesadaran dirinya. Segera para petugas medis datang dengan membawa kursi roda untuk menolong Yvonne yang tidak mampu lagi berdiri dan sudah hampir jatuh pingsan itu. Apa yang dilakukan oleh Yvonne Ngeti? Ia tidak bersedia menyerah dan keluar dari pertandingan dengan duduk di kursi roda. Dengan merangkak selangkah demi selangkah sejauh 50 meter, akhirnya ia berhasil menyelesaikan pertandingan sebagai juara yang ketiga. Luar biasa. Sebagai penghargaan terhadap perjuangannya, walaupun ia meraih juara ketiga, panitia pertandingan memberi Yvonne hadiah senilai bila ia menjadi juara kedua. Itulah sikap berjuang sampai tuntas. Itulah finishing well. Artinya, bukan hanya bagaimana kita memulai, apa yang kita kerjakan sajalah yang penting. Namun, bagaimana kita menyelesaikannya juga tidak kalah pentingnya. Sebagaimana kita memulai apa yang kita kerjakan dengan baik, demikianlah kita harus menyelesaikan perjuangan tersebut sampai tuntas. Itulah sikap yang akan memampukan kita menaklukkan rasa berpuas diri dengan hasil yang lumayan. Itulah sikap yang akan memampukan kita meraih hidup yang maksimal dan mengalami seluruh rancangan Allah yang indah bagi hidup kita. Di sepanjang bulan ini, dengan menelaah Yosua pasal pertama, kita mengambil pelajaran tentang langkah-langkah untuk terus bergerak maju atau press on, yaitu bergerak guna menjangkau dan mengalami rencana Allah yang indah dan yang kita dambakan. Untuk itu, dari minggu pertama sampai hari ini, kita telah melihat 3 dari 4 langkah yang diajarkan dalam Yosua pasal 1. Ketiga langkah tersebut adalah yang pertama, tinggalkan masa lalu. Yang kedua, bersikaplah tabah. Dan hari ini kita belajar langkah yang ketiga, yaitu tinggalkan kemapanan sehingga membuahkan hidup yang maksimal. Artinya, kita tidak boleh berpuas diri dengan hasil yang lumayan. Karena Tuhan dalam bekerja tidak pernah bekerja secara tanggung-tanggung. Dikala ia menciptakan alam semesta dan kemudian melihat hasil ciptaannya, Allah tidak berkata, lumayan. Bukan. Tetapi dia berkata, baik dan sungguh amat baik. Demikian juga di dalam menolong umatnya. Tuhan tidak bekerja secara tanggung-tanggung. Ia tidak hanya memimpin mereka sampai ke sisi timur sungai Yordan. Namun dibawanya mereka sampai seluruh Kanaan ditaklukkan. Begitu pula ketika ia menyelamatkan umat manusia. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya sampai tuntas. Yaitu sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus tidak pernah bekerja secara lumayan. Ia selalu bekerja sampai selesai. Dengan meneladani dan mengimani karyanya. Yaitu dalam menolong dan menyelamatkan umat manusia secara sempurna tersebut. Mari kita datang pada tata anugerah Tuhan melalui doa. Serahkanlah semua beban dan harapan saudara kepada Tuhan Yesus.
Ia tidak pernah bekerja secara separuh-separuh. Ia selalu bekerja sampai tuntas sesuai dengan firman-Nya. Kita percaya bahwa Allah yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita akan meneruskan karyanya itu sampai pada akhirnya, yaitu sampai tuntas dan sempurna pada hari Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu itu benar. Janji-Mu tidak akan pernah Engkau ingkari. Kalau Engkau berkata bahwa Engkau akan bekerja dalam hidup kami sampai pada akhirnya, yaitu sampai hari kedatangan-Mu, kami tidak meragukan janji-Mu itu. Karena Engkau pasti akan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Rencana-Mu tidak pernah tanggung-tanggung. Karya-Mu tidak pernah separuh-separuh. Engkau selalu bekerja sampai tuntas dalam hidup ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus, dengan meneladani jejak-Mu, kami tidak mau berpuas diri dengan hasil yang lumayan. Karena Tuhan, rencana-Mu selalu sempurna, karya-Mu selalu sempurna. Dan rencana-Mu masih jauh lebih besar daripada apa yang kami alami. Kami percaya rencana-Mu masih belum selesai. Karya-Mu dalam hidup kami masih terus bekerja. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, dengan percaya kepada firman-Mu, kami menyerahkan hidup ke dalam tangan-Mu, memohon tuntunan dan pertolongan Roh Kudus-Mu, sehingga dalam perjuangan kami untuk meraih masa depan seperti yang Kau rencanakan, kami melihat pertolongan-pertolongan Tuhan selalu menyertai kami. Dan kalau Tuhan yang menolong kami, pintu-pintu tertutup akan terbuka, jalan akan terbentang lebar di depan kami. Tuhan Yesus, ulurkan pertolongan-Mu pada umat-Mu, tepat pada waktunya. Rencana-Mu sempurna, perbuatan-Mu sempurna adanya. Ulurkan tangan-Mu yang memulihkan, ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan, ulurkan tangan-Mu yang memberikan jaminan untuk hari depan itu. Di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Dan ku berlari padamu, ada firman-Mu, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, yang ku sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu dan ku berlari padamu, pada firman-Mu, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, yang ku kan sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Tuhan tidak menjanjikan kehidupan kita tanpa pergumulan dan kesukaran. Namun Dia berjanji untuk menolong kita mengatasi setiap permasalahan dengan kuasa-Nya yang ajaib. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung doa Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Dan jangan lupa untuk mengikuti ibadah doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5.30 secara live streaming melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, berikut adalah beberapa kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti.
tiba saatnya kita ungkapkan kasih dan syukur kita kepadanya dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kita yang terbaik kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda melalui 3 cara. Pertama, dengan memasukkannya langsung ke dalam kotak persembahan. Kedua, dengan mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan yang terakhir, dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu telah menjadi cahaya yang datang menerangi kehidupan kami. Sehingga di dalam terang-Mu kami boleh mengalami kebebasan, kami boleh mengalami kemerdekaan, untuk kami boleh berjalan setiap hari di dalam hidup kami sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang memerdekakan setiap hidup kami. Karena itu kami berdoa menyerahkan hidup kami untuk senantiasa berada di dalam kebenaran firman-Mu. Sebab kebenaran-Mu itulah yang mengatasi segalanya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, menyerahkan semua umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang bergumul di dalam kehidupan mereka, apapun pergumulannya, apakah sakit, apakah keuangan, apakah masalah rumah tangga, Tuhan kami berdoa, apapun pergumulan dari umat-Mu, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu dan memohonkan kepadamu, curahan kuasa-Mu, berkat dan mujizat-Mu ya Tuhan, dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, kami menaikkan syukur dan doa kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.